Ya, hari ini kita mau bahas AADI ya, Pak. Jumat kemarin Ya, AADI-nya menguat 10,06%. Nah, ada sentimen apa sih, Pak, nih buat AADI? Mungkin boleh langsung dijelaskan what's happening. oke. Tadi juga Iwan juga sempat mention ya, salah satu pilihan sahamnya juga ADI. Jadi sepertinya lagi banyak juga yang pasti cari tahu informasi ada apa sih sebenarnya dengan ADI. Jadi sebenarnya my friends pagi hari ini saya hanya akan saya hanya akan bahas 2 hal mengenai ADI. Jadi, yang pertama datangnya dari sentimen apa sih yang menjadi driver-nya kenapa ADI bisa, naik seperti hari Jumat kemarin. Ini sebenarnya bukan pasti ya my friends ya, tapi ada indikasi ke arah sana. Terus yang kedua, apa sih yang harus dilihat kalau seandainya my friends tertarik untuk beli saham si ADI ini. Yang pertama, saya akan bahas terlebih dahulu, ini beritanya sebentar saya kasih. Jadi, salah satu yang membuat saham ADI itu mengalami kenaikan dan juga memang beberapa waktu terakhir ini dicari ya sama market. Ini salah satunya adalah adanya ekspektasi pasar di mana si ADI ini juga menjadi salah satu kandidat masuk ke MSCI Indonesia Index nih. Jadi kalau misalnya kita udah bahas beberapa episode yang sebelumnya ada saham brand, ada saham BRMS yang memang kita bilang ada potensi. Tapi kalau kali ini memang marketnya sendiri yang bilang bahwa wah ini dengan keadaan sekarang asalkan harganya di atas 8 ribuan gitu ya, ini ada indikasi ADI ini bisa masuk ke MSCI. Nah pertanyaannya adalah apakah mungkin atau tidak? Jawabannya bisa saja terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan keadaan seperti ini bagusnya kita beli ADI sekarang atau tidak? Nah kalau misalnya hanya berdasarkan sentimen dari si MSCI ini sendiri, dan ini kan balik lagi my friends ya, kalau seandainya kita beli hanya bergantung sama MSCI ini sendiri, nanti pas pengumuman dia nggak masuk, ini biasanya akan menjadi salah satu sentimen yang kurang bagus nih. Jadi kalau seandainya my friends mau beli saham ADI karena memang adanya potensi masuk ke si MSCI ini, harus diingat-ingat bahwa menjelang nanti pengumuman itu di Februari, nama-nama itu akan diumumkan di Februari, mungkin my friends juga harus bersiap-siap nih kalau seandainya nggak masuk, harus kurangin posisi atau mungkin harus di-clear posisinya. Kalau memang niatnya ke arah sana. Ini harus clear di awal, harus benar-benar saklek di awal karena jangan sampai nanti beli sahamnya cuma karena potensi masuk MSCI nanti pas Februari nggak masuk tetap di hold nih. Nah ini yang agak agak bahaya. Itu poin pertama yang mau saya bahas. Nah poin kedua, ketika kita ngomongin ADI, kita pasti tidak akan lepas dengan adanya potensi pembayaran dividen. Jadi kalau my friends lihat apa sih katalis-katalis yang bisa mendorong suatu saham ya kalau kita lihat sih dalam waktu dekat ya 2 hal ini ya. Nah kalau misalnya ngomongin masalah dividen pasti kita akan refer ke si Adaro. Adaro di sini ada si Alamtri Resources ya, yang dulu memang yang dan sejarahnya selalu rajin membagikan dividen. Jadi ada ekspektasi pasar bahwa si ADI juga akan mengikuti pola yang sama dengan apa yang sudah dilakukan sama Adaro sebelum-sebelumnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah memangnya selama ini Adaro itu kalau bagi dividen berapa besar sih normalnya beberapa tahun terakhir, sama beberapa tahun terakhir ya, itu bisa 30-40%-an lah ya kalau kita boleh bilang. Tapi memang yang menjadi fokus utama pasar yang sering dibahas kalau misalnya kita sering dengar itu adalah history selama 2 tahun terakhir nih. Karena memang 2 tahun terakhir ini kecuali yang akhir tahun lalu ya, yang ada special dividend itu kita bisa bilang, itu kayaknya nggak mungkin deh terjadi lagi dalam beberapa waktu ke depan gitu ya, karena habis sampai harus habis-habisan lah ibaratnya. Itu bukan hal yang normal untuk si Adaro. Tapi kalau misalnya melihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di 2 tahun terakhir, si Adaro itu biasanya memberikan dividen payout ratio sekitar 40%-an. Dan kita biasanya bisa ngeliat nih my friends nih, biasanya harganya itu dengan dividennya, korelasinya atau kita bisa bilang dividen yield-nya itu di kisaran berapa sih? Ini ada data yang menarik buat my friends jadiin acuan. Ya ini dihiraukan aja ya yang data yang awal tahunnya itu angkanya tinggi sekali karena memang special dividend. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam beberapa tahun terakhir di 2023 lah ya kalau kita boleh bilang sampai dengan 2024 menjelang akhir, range-nya itu kisarannya itu sekitar belasan persen ya. Jadi sekitar 12-13%-an sampai hampir 20% atau 20%-an. Jadi kalau misalnya my friends lihat dari data ini, kita asumsikan Adi akan mengikuti jejak yang sama, ini kita coba hitung-hitung sederhana ya, karena emang Adi ini belum masuk coverage-nya, research-nya Medan Sekuritas. Jadi saya coba hitung secara sederhana, seandainya EPS-nya Adi ini di 2024
ke 2025 itu sekitar naiknya sekitar 10%. Ini saya ngomong sekali lagi, ini kita hitungan sederhana ya. Dari IPS-nya dari 2.400-an naik sekitar 10%-an di kisaran 2.600-an, hampir 2.700-an. Terus juga harganya itu berdasarkan penutupan kemarin di 8.475. Ini kisaran dividen yield-nya si ADI ini di kisaran sekitar 14%-an nih, hampir 15%. Jadi 14%-an lah. Nah, kalau kita refer ke data yang saya kasih lihat sekarang ini secara grafiknya, memang di kisaran 14-15% itu udah mulai tergolong menarik ya. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini si Adaro itu kan dia 12% sampai 20% kan. Jadi sudah mulai tergolong menarik. Tapi mungkin nggak dia harganya bisa lebih rendah lagi? Ya mungkin aja gitu. Dan buat emiten yang memang kita kejarnya secara dividen, apalagi kita ngejarnya perusahaan cyclical seperti ini, my friends harus ingat-ingat, harus benar-benar pastiin banget ngejar dividennya, jangan setengah-setengah, jangan cuma ngejar dividennya cuma 5%, 6% nggak bisa. Karena ini cyclical, dia harganya bisa turun drastis, harga bisa naik drastis. Jadi kalau misalnya tanya, kisaran dividen yield yang mulai menarik, memang sekarang angkanya mulai masuk angka yang menarik ya. Tapi kalau seandainya bisa dikasih dividen yieldnya sampai 20%, ya itu lebih bagus lagi. Tapi kalau dividen yieldnya sampai 20% dengan asumsi yang tadi saya bilang, berarti harganya akan jauh lebih rendah dari harga 8 ribuan. Ini my friends harus ingat baik-baik kalau kita nge-refer ke masalah si dividen ini. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi secara price earning ratio-nya gimana PR-nya? Karena kalau perusahaan batubara kita bisa menggunakan si price earning ratio-nya. Kalau misalnya lihat dari si Adaro sendiri secara historisnya, memang beberapa tahun terakhir, terutama di 2 tahun terakhir ini, dia bisa sampai ke angka 5 kali nih PR-nya. Sedangkan ADI dengan asumsi yang tadi saya sebutkan, itu masih di kisaran 3 kali. Jadi masih tergolong ya cukup murah lah kalau dibandingkan dengan historis si Adaro sendiri. Tapi balik lagi ingat ya my friends, sekarang itu market lagi tanda kutip zamannya yang murah tambah murah, yang mahal tambah mahal. Jadi my friends juga harus ingat nih, ada risiko ini. Nah, jadi kalau saya boleh kasih konklusinya, kalau my friends niatnya ngejar saham ADI karena tadi potensi sentimen dari masuknya MSCI, silahkan nggak masalah. Tapi itu sifatnya lebih ke arah trading. Dan harus ingat ya, menjelang Februari nanti, my friends udah harus bisa siap-siap kurangin posisinya. Jaga-jaga kalau seandainya ADI nggak jadi masuk di periode kuartal 1 ini. Itu yang pertama. Kalau seandainya ngejar dividennya ADI, karena melihat bahwa 2 tahun terakhir Adaro atau Alam Tree Resources itu cukup royal, sangat disarankan sekali ini juga secara bertahap. Kenapa? Kalau sampai nanti dikasih dividen yield yang lebih besar, my friends bisa ambil posisi lebih besar lagi. Kalau dividen yield yang lebih besar, artinya harganya lebih rendah dari harga sekarang. Nah, itu kurang lebih analisa dan sentimen untuk ADI. Semoga membantu. Jangan terlalu FOMO, perhatikan baik-baik kira-kira my friends semua seperti apa. Itu mungkin dari saya, Yuli, ide untuk ADI hari ini. Oke, jadi ada 2 skenario ya, apakah mau AADI dari point of view MSCI, itu udah boleh mulai dikoleksi, tapi harus ada komitmen nih nanti menjelang Februari, kalau misalnya memang menjelang MSCI-nya boleh dikurangin posisinya, atau dari point of view dividen, my friends bisa lihat historical dari Adaro ya, tapi semakin tinggi dividennya ada potensi penurunan diikuti dengan risiko penurunan harga saham.